Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ayu Sarah Agustin, Anissa, dan Ricky. Sebelum membahas materi, kami akan mempersembahkan suatu lagu yang berjudul Ayam dan Lapeh yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Selamat mendengarkan. Lurihlah jalan payah kumbah, babelok jalan kandale, di maha tindak karasua, ayam dan lape, ayam dan lape. Mendaki jalan pandai sike, menurun jalan kapal gua, di maha tindak kamaupe, awak tak kicua, ayam dan lape. Siku capek, sai kwa tabang, sai kwa lape, lape la juo, dan karimbo, oi lama lang juo. Pagaruyuang batu sangka, ampe bajalang, urang baso, duduk taman wang tiok sabanta, oi takkan najuo, ayam dan lape. Lurihlah jalan payah kumbah, babelok jalan kandale, di maha tindak karasua, ayam dan lape, ayam dan lape. Mendaki jalan pandai sike, menurun jalan kapalubah, di maha tindak kamaupe, awak tak kicua, ayam dan lape. Siku capek, sai kwa tabang, sai kwa lape, lape la juo, dan karimbo, oi lama lang juo. Pagaruyuang batu sangka, ampe bajalan, urang baso, duduk taman wang tiok sabanta, oi takkan najuo, ayam dan lape, ayam dan lape, ayam dan lape. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pendidikan kewarganegaraan ditinjau dari filsafat pendidikan. Kajian filsafat. Apakah PKN itu merupakan suatu disiplin ilmu? Nah, untuk mengetahui apakah PKN itu merupakan suatu disiplin ilmu, perlu dilakukan pembuktian melalui kajian filsafat ilmu. Menurut Hadari Nawawi, menyatakan bahwa suatu pengetahuan dikatakan sebagai umum apabila memenuhi syarat. Yang pertama mempunyai objek, yang kedua mempunyai metode, dan yang ketiga mempunyai sistematik, dan yang keempat bersifat universal. Pembuktian mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan melalui kajian filsafat ilmu tersebut meliputi aspek yang pertama,
Untuk mengetahui apakah suatu pengetahuan memiliki objek kajian, yang digunakan adalah telaah filsafat ontologi. Yang kedua, untuk mengetahui apakah status pengetahuan memiliki metodologi, kajian yang digunakan adalah telaah filsafat epistemologi. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah suatu pengetahuan memiliki tujuan, kajian yang digunakan adalah telaah filsafat aksiologi. Kajian ontologi pendidikan kewarganegaraan. Kajian filsafat ontologi bertujuan menelaah hakikat suatu ilmu dan melihat suatu pengetahuan dari objeknya, wujud hakiki dari objek tersebut, dan hubungan antara objek dengan daya tangkap manusia melalui aktivitas indranya seperti berpikir, merasa, dan mengindra sehingga membuahkan pengetahuan. Nah, sejalan dengan hal tersebut di atas, kajian filsafat ontologi pendidikan kewarganegaraan meliputi dua dimensi, yaitu yang pertama objek telaah dan yang kedua objek pengembangan. Yang pertama, objek telaah pendidikan kewarganegaraan. Objek telaah PKN melalui 3 aspek. Yang pertama, aspek idil pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, aspek instrumental pendidikan kewarganegaraan. Dan yang ketiga, aspek praktis pendidikan kewarganegaraan. Pada kaitan ini diketahui bahwa yang menjadi aspek idil pendidikan kewarganegaraan adalah landasan dan kerangka filosofis sebagai titik tolak dan juga sebagai muara pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Sebagai idil pendidikan kewarganegaraan adalah landasan dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Pendidikan Nasional atau UU SPN serta perundangan lainnya yang relevan. Pada aspek instrumental pendidikan kewarganegaraan adalah sarana pragmatik pendidikan sengaja dibangun dan dikembangkan untuk menjabarkan substansi aspek-aspek idil. Secara terperinci, aspek instrumental yang dimaksud adalah kurikulum, bahan belajar, guru, media, dan sumber belajar, alat penilaian, belajar, ruang belajar, dan lingkungan. Yang dimaksud dengan aspek praktis pendidikan kewarganegaraan adalah perwujudan nyata saran pragmatik kependidikan pada aspek instrumental secara nyata berupa penerapan konsep, prinsip, prosedur, nilai dalam pendidikan kewarganegaraan yang berinteraksi dengan keyakinan, semangat, dan kemampuan para praktisi serta konteks-konteks pendidikan kewarganegaraan. Dengan kata lain, aspek praksis adalah pendidikan kewarganegaraan adalah interaksi belajar di kelas atau di luar kelas dan pergaulan sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang memberi dampak edukatif kewarganegaraan. Yang kedua, objek pengembangan pendidikan kewarganegaraan. Objek pengembangan pendidikan kewarganegaraan adalah ranah sosial psikologis, yaitu keseluruhan potensi sosial psikologis yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang secara programatik diupayakan untuk ditingkatkan secara kuantitas dan kualitas melalui kegiatan pendidikan. Berbagai ranah tersebut selanjutnya dirumuskan melalui berbagai kompetensi, yaitu kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Kompetensi kognitif yaitu kemampuan yang berkaitan dengan cara berpikir, meliputi yang pertama, kemampuan pengetahuan atau knowledge, yang kedua, kemampuan pemahaman atau comprehension, yang ketiga, kemampuan mengaplikasikan atau application, yang keempat, kemampuan menganalisis atau analisis, dan yang kelima, kemampuan sintesis atau sintesis, dan yang ketujuh, kemampuan menilai atau evaluation. Pada kompetensi afektif adalah kemampuan yang berkaitan dengan sikap atau pendirian, meliputi yang pertama, sikap menerima nilai atau receiving, yang kedua, sikap menanggapi nilai atau responding, dan yang ketiga, sikap mengorganisasikan nilai atau organizing, dan yang keempat, sikap menghargai nilai atau evaluating, dan yang kelima, sikap mengkarakterisasikan nilai atau characterizing.
Adapun yang dimaksud dengan kompetensi psikomotor adalah kemampuan dalam perbuatan atau tindakan sehari-hari yang sesuai dengan norma dalam masyarakat, bangsa, dan negara, yang meliputi yang pertama yaitu keterampilan meniru, mencontoh atau imitasi, yang kedua keterampilan melakukan sesuatu tanpa contoh atau manipulasi, dan yang ketiga keterampilan melakukan sesuatu dari hasil belajar atau presisi, dan yang keempat melakukan sesuatu dengan tujuan yang jelas atau artikulasi, dan yang kelima kemampuan melakukan sesuatu secara sempurna atau naturalisasi. Di samping ketiga ranah tersebut, ada ranah lain yang perlu diperhatikan, yaitu menurut visi pendidikan nasional pada tahun 2045 dengan 4 pilar utama, yaitu yang pertama pembangunan sumber daya manusia dan penguasaan iptek, yang kedua perkembangan ekonomi berkelanjutan, yang ketiga pemerataan pembangunan, yang keempat ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. 4 pilar ini bertujuan untuk mencapai generasi emas 2045, yang mana generasi bangsa dipersiapkan menjadi warga dunia yang unggul dan mumpuni menguasai iptek dan memiliki akhlakul karimah serta berjiwa Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang C, yaitu kajian epistemologi pendidikan kewarganegaraan. Kajian epistemologi pendidikan kewarganegaraan mencakup dua aspek, yaitu metodologi penelitian dan metodologi pengembangan pendidikan kewarganegaraan. Metodologi penelitian pendidikan kewarganegaraan digunakan untuk mendapatkan pengetahuan baru melalui yang pertama, metode penelitian kuantitatif yang memfokuskan pengukuran dan generalisasi untuk mendukung proses konseptualisasi, dan yang kedua itu metode penelitian kualitatif yang memfokuskan pada pemahaman holistik terhadap fenomena alamiah untuk membangun suatu teori. Metodologi pengembangan pendidikan kewarganegaraan digunakan untuk mendapatkan paradigma pedagogis dan rekayasa kurikuler yang relevan untuk mengembangkan aspek-aspek sosial psikologis peserta didik dengan cara mengorganisasikan berbagai unsur instrumental dan konseptual pendidikan. Sejarah pengembangan epistemologi pendidikan kewarganegaraan terutama yang berupa penelitian dan pengembangan antara lain dilakukan oleh 1. Chafra pada tahun 1998 tentang titik balik peradaban, kedua yaitu Sanusi pada tahun 1998 tentang 10 pilar demokrasi di Indonesia. Kemudian yang ketiga Bakhmueller pada tahun 1996 tentang perkembangan demokrasi. Kemudian yang keempat Welzer pada tahun 1999 tentang konsep civil society. Yang kelima Gandal dan Finn pada tahun 1992 tentang Education for Democracy. Yang keenam Bart dan Smith pada tahun 1997 tentang konsep social study. Yang ketujuh Reimers dan Radel pada tahun 1960 tentang kesadaran politik dan hukum peserta didik. Kemudian yang kedelapan Stanley pada tahun 1985 tentang perkembangan sosial studi. Yang kesembilan Sever pada tahun 1996 tentang penelitian dan pembelajaran sosial studi. Yang ke-10 Wina Putra 1978 tentang pelaksanaan kurikulum PMP. Yang ke-11 Shep pada tahun 1972 tentang pemikiran mengenai pendidikan IPS dan kewarganegaraan. Kemudian 12 Cogan pada tahun 1996 tentang multidimensional citizenship education. Kemudian yang ke-13 yaitu Kosashi Dazahiri dan kawan-kawan pada tahun 1998 tentang profil kurikulum dan pembelajaran PPKN. Yang ke-14 Cicet pada tahun 1999 dan 2000 tentang konsep civic education. Kemudian yang bagian D, kajian aksiologi pendidikan kewarganegaraan. Dalam konteks kehidupan yang berjiwa nilai-nilai Pancasila, model pemecahkan nilai tersebut secara umum mengacu pada langkah-langkah berikut. 1. Pembuatan sinopsis model.
Sinopsis model merupakan kerangka operasional pembelajaran nilai yang berfungsi sebagai wahana psikopedagogi untuk memfasilitasi atau menalahkan nilai-nilai. Model ini secara adaptif menerapkan konsep dan prinsip pedagogis seperti problem solving, project inquiry oriented, kinship, triary mission, dan lain-lain yang bersifat fasilitatif, empirik, dan simulatif. Yang kedua, pengembangan kompetensi nilai. Pengembangan kompetensi nilai yang dikembangkan dalam kaitannya dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara antara lain seperti peka, tanggap, terbuka, demokratis, pro patria, primus patrialis, pro bono publico, kooperatif, kompetitif, empatif, argumentatif, dan prospektif. Yang selanjutnya itu ketiga, sintakmatik. Urutan langkah-langkah kegiatan pelajaran nilai sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Pada langkah ini, guru membuka pelajaran dengan menginformasikan pokok bahasanya, tujuannya, cara bacanya, dan persepsi. Kemudian langkah kedua yaitu kegiatan inti. Strategi instruksional lebih lanjut pada tahap ini adalah memulai pembelajaran dengan model pembelajaran nilai yang hakikatnya dikemas dan strategi inquiry learning dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi masalah kebijakan publik dan masyarakat. Kedua, itu memilih satu masalah untuk dikaji oleh kelas. Yang ketiga, mengumpulkan informasi yang ada kaitannya dengan masalah. Yang keempat, mengembangkan portofolio ke kelas. 5. Menyajikan portofolio. Yang 6. Melakukan refleksi pengalaman belajar. Kemudian untuk yang ke langkah ketiga yaitu penutup. Pada tahap ini dilakukan kegiatan merangkum dan menarik kesimpulan isi pembelajaran nilai dan post-test serta tindak lanjut. Sekian, terima kasih. Nah, setelah mendengarkan pembahasan tadi, semoga rasa rajin dan semangat kita mulai tumbuh dalam belajar. Karena generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Semangat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.